Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Francisca Lydia Kartika. Di sini saya izin share screen dulu. Seperti yang Kak Dito jelaskan tadi, kita hari ini juga akan belajar tentang array pada JavaScript. Permasalahan yang sering kita temukan yang bisa diperbaiki oleh array adalah saat kita membangun suatu website, kita membutuhkan suatu fitur untuk menyimpan kumpulan data di dalam satu variabel. Array di sini diilustrasikan seperti sebuah locker yang dia juga bisa menyimpan banyak barang karena memiliki banyak pintu. Dan masing-masing dari pintu itu memiliki nomor, sehingga kita bisa menemukan barang kita dengan mudah. Nah, sedangkan pada array, nomor-nomor itu kita sebut sebagai indeks. Dan indeks dari array dimulai dari angka 0. Hari ini kita yang pertama akan belajar untuk membuat dan mengakses array. Yang kedua, manipulasi array, dan selanjutnya kita akan belajar di studi kasusnya. Membuat dan mengakses array. Di sini ada screenshotan sebuah array yang disimpan dalam sebuah variabel bernama kumpulan buah. Kumpulan buah ini menyimpan data-data mangga, jeruk, apel, dan pisang. Dan untuk memanggil nilainya, di sini ditampilkan pada sebuah konsolok kumpulan buah, yaitu nama dari variabel, lalu disebutkan indeks keberapa. Dan array juga bisa diubah nilainya menggunakan kumpulan buah, lalu disebutkan indeksnya dan nilainya yang akan nilai baru yang diinputkannya. Mungkin kita coba dulu ya untuk yang ini. Ini saya komen dulu. Mohon maaf Kak, Visual Studio Ya, Code-nya masih belum tampil. oh iya, sebentar. Sudah tampil atau belum ya? Sudah Kak. Iya. Contohnya di sini tadi part buah. Jangan lupa untuk menyertakan kurung siku yang menandakan bahwa dia adalah array. Nanas, apel, mangga, misalnya. Lalu kita panggil berdasarkan indeksnya. Konsolok buah indeks ke-6. Ini yang ditampilkan adalah nanas, sama seperti yang ada di dalam array-nya. Lalu di buah ini kita akan mengubah nilainya
misal menjadi manggis. Ditampilkan lagi. Wah, yang semula nanas menjadi manggis. Gitu kurang lebihnya. Setelah belajar membuat dan mengakses array, di sini array memiliki beberapa metode, yaitu yang pertama ada filter. Filter ini berfungsi untuk memfilter elemen array berdasarkan kondisi tertentu. Lalu yang kedua, array.push untuk memasukkan data baru ke dalam variabel array. Lalu yang ketiga, array.map untuk mengubah struktur elemen array. Nanti kita akan mencoba mempraktekkan ini semua di dalam studi kasus ya. Lalu yang keempat, for each, yang merupakan looping untuk setiap elemen array. Yang kelima, reduce, mengembalikan hasil akumulasi. Lalu yang keenam, ada find, menemukan item tertentu pada suatu array. Index of, seperti namanya, dia menemukan indeks dari sebuah array. Sebuah data di dalam array maksud saya. Lalu array.includes, dia memeriksa apakah suatu array itu berisi elemen tertentu yang nanti pengembaliannya akan bertipe data boolean atau true, false. Referensinya saya ambil dari YouTube Web Programming Unpas, GitHub Miniklas WRI, dan website W3 School. Sebelumnya di sini saya menggunakan studi kasus yang ada pada GitHub WRI di materi array yang ditulis oleh Kak Yukafi. Jadi teman-teman semuanya bisa langsung kopas aja yang di sini yang HTML dan CSS-nya. Ini langsung dikopas aja. Sebelum itu, saya jelaskan tentang studi kasusnya tampilannya. Di sini kita punya tag input yang diberi placeholder input. Dia ini nanti akan kita gunakan untuk memberikan inputan atau memasukkan untuk array kita, lalu button submit yang nantinya akan mendorong si inputan kita untuk masuk ke dalam array-nya, yang nantinya kita akan kenakan event onClick, lalu input yang kita beri placeholder filter, yang nantinya akan memfilter atau mencari elemen tertentu yang kita inginkan. Input yang pertama kita beri ID input data, lalu submit-nya kita beri ID input submit, lalu untuk input yang ketiga kita berikan input search. Lalu di sini juga ada div content. Div content ini yang ada di bawah input di sini. Nanti kita gunakan untuk menampilkan array-array yang sudah kita inputkan. Sekarang kita masuk ke JavaScript-nya. Saya di sini punya script.js. Jangan lupa untuk dikonekkan di dalam HTML-nya di script source script.js. Yang pertama di sini ada variabel bernama data yang digunakan untuk menyimpan array kita. Lalu variabel content yang isinya dia mengambil elemen-elemen dari ID content yang ada di sini.
Dan untuk memanipulasi juga nanti, manipulasi pada konten yang ada di sini. Lalu selanjutnya ada variabel input data. Di sini kita akan mengambil nilai dari input data yang ada di input yang atas ini, yang nantinya akan kita isikan inputan dari array kita. Lalu ada var input submit. Nanti kita akan gunakan untuk memanipulasi dari buttonnya ini untuk kita terapkan event on click. Lalu selanjutnya ada var input underscore search yang kita ambilkan dari input yang kedua, yang bawah ini. Di sini kita membuat function add data. Add data ini isinya adalah data.push. Data.push ini metode yang tadi ada di dalam slide PPT digunakan untuk mengisikan array kita. Nah, isinya ini kita ambil dari input.data, dari inputan si kolom ini, yang nilainya kita ambil .value. Lalu setelah kita ambil, kita akan menjalankan render data untuk menampilkan data-data kita. Di sini juga saya terapkan input data.value yang kita isikan kosong. Jadi setelah datanya nanti ditampilkan, kolom input di sini akan kosong. Begitu. Jadi saat kita mau menginputkan lagi data yang kedua, ketiga selanjutnya, tinggal diinputkan tanpa menghapus value yang ada di sini. Di dalam render data ini, mungkin saya hapus aja ya, saya ketikkan manual lagi. Kita akan membuat variabel filter data yang nantinya digunakan untuk memfilter datanya menggunakan parameter item. Sebelum datanya ini difilter atau dicari di dalam array, nanti akan dicek dulu oleh include. Apakah data yang kita inputkan ini ada di dalam array kita? Kita ambil value-nya di input underscore search yang ada di kolom input yang kedua. .value. Lalu di sini saya akan menggunakan looping for. I sama dengan 0. I kurang dari filter data.length. Yang isinya akan menampilkan inner HTML kita akan menggunakan
menggunakan list unordered list dan ordered list. Filter data yang indeksnya berdasarkan loopingnya. Nah, sebelum ini saya juga akan memanipulasi kontennya ini supaya saat kita merender data, konten ini akan dikosongkan terlebih dahulu baru menampilkan datanya. Karena kalau nggak seperti itu nanti datanya akan bertumpuk. Nanti akan saya jelaskan lagi. Kenapa bisa bertumpuk. Lalu selain si for ini, kita bisa juga menggunakan for each. For each ini dia akan menampilkan memberikan dia akan melakukan looping untuk setiap elemen array kita. Jadi hampir sama seperti for, tapi dia akan lebih singkat sintaksnya. Function berparameter elemen. Yang akan saya tampilkan di konsol elemen. Ini saya terapkan juga clear pada konsol log agar dia juga melakukan pengosongan terlebih dahulu supaya tidak bertumpuk datanya. Sekarang kita coba inputkan misalnya angka 1 filter on undefined. Sebentar, ada yang salah di script ke-20. Filter data at render button element. Before-nya juga kayaknya. Gimana? Before-nya itu harusnya filter data, Kak. Oh iya. Terima kasih. Kurang teliti. Ya, bisa. Filter data.lange. Coba. 1, 2, 3. Dia sama outputnya. 1, 2, lalu 0, lalu 3. Itu untuk for each dan for. Lalu selanjutnya ada lagi map. Map ini hampir sama juga dengan for each, tapi map ini dia bisa mengembalikan nilai dari variabel nilai array, mengembalikan nilainya. Contohnya seperti ini. Kita masukkan si function ini ke dalam variabel map. Lalu di return kali 2, elemen kali 2. Elemen ini diambil dari inputan value kita nanti. Ditampilkan di konsol log.
dia undefined kalau menggunakan for each. Kita coba saat kita menggunakan map. Sedangkan kalau menggunakan map, kita si konsol ini dapat mengembalikan nilainya. Sederhananya seperti ini. Ini kan dimasukkan ke dalam variabel map. Kalau for each, dia tidak bisa membaca dari isian dari map, sedangkan function map, method map itu bisa membaca isi dari variabel map. Gitu. Itu arti dari dapat mengembalikan array. Untuk selanjutnya, ada find. Saya close dulu. Saya akan membuat array baru. Yang isinya 1 sampai 6. Dia akan mereturn elemen yang lebih dari sama dengan 1. Di sini yang ditampilkan adalah satu elemen saja. Padahal kalau kita lihat dari keseluruhan array-nya, isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang harusnya memenuhi kriteria dari return ini. Itu jadi, sedangkan saat kita menggunakan filter, dia akan mengembalikan semua nilai lebih dari satu elemen. Itu perbedaan dari find dan filter. Find hanya bisa mengembalikan satu nilai saja, sedangkan filter bisa mengembalikan lebih dari satu nilai elemen. Setelah find, sekarang kita akan belajar mencoba index of, mencari indeks dari suatu elemen array. Saya masukkan ke variabel A, index of, contohnya mencari elemen 4. Dia akan menampilkan indeksnya, yaitu indeks ketiga. Coba kita hitung, 0, 1, 2, 3. Gitu. Dan ini untuk tips juga. Saat data array kita adalah integer, berarti index of-nya juga integer. Sedangkan kalau data kita berbentuk string, nyarinya juga bentuknya string. Contohnya begini. Di dalam array ini, angka 1 itu bertipe data string. Saat kita mencari angka 1 ini dengan tipe integer pada metode index of, dia akan menampilkan -1. Atau lebih tepatnya ya tidak akurat begitu. Dia tidak menemukan. Tapi kalau kita mencarinya dengan petik atau string,
dia akan mengeluarkan output yang sesuai. Coba kalau 3 yang kita inputkan integer, tapi kita mencarinya dengan string, juga akan berlaku hal yang sama. Tapi saat kita mencari dengan integer, dia akan mengeluarkan output yang sesuai. Lalu selanjutnya adalah reduce, fungsi metode reduce. Metode ini akan mengembalikan akumulasi nilai. Kita buat function angka 2, parameter total dan A, yang isinya akan mengembalikan hasil dari total plus A. Kita masukkan ke hasil angka dot reduce. Diambil dari angka 2. Ditampilkan ke konsol log. Dia akan bernilai 21. 21 itu didapat dari penjumlahan 1 ditambah 2 ditambah 3, 4 tambah 5 tambah 6. Maksud dari function ini adalah total itu adalah 1 ditambah 2. Itu masuk ke total. Lalu ditambah A-nya ini elemen selanjutnya, yang ketiga. 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6. 6 itu nanti masuk ke total, ditambahkan 4, begitu selanjutnya. Itu adalah fungsi reduce. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan atau saya gimana? Atau mungkin kecepatan atau ada yang berbelit-belit. Halo? Lanjut, Kak. Ya. Jadi tadi kita sudah menerapkan keseluruhan, ya bukan keseluruhan, tapi beberapa yang ada di dalam PowerPoint tadi. Untuk lebih lanjutnya, untuk yang pengen belajar lebih banyak lagi tentang fungsi array tadi, bisa di search langsung di W3 School atau website-website lainnya. Gitu. Jadi hari ini kita sudah belajar data.push yang digunakan untuk mendorong si inputan kita ini masuk ke dalam array. Lalu data filter untuk memfilter data kita. Lalu includes untuk mengecek apakah array kita ini ada atau tidak. Inputan maksud saya apakah data yang kita cari ini ada atau tidak di dalam array. Lalu ada map. Lalu tadi ada for each. Lalu reduce. Begitu. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Itu. Bagaimana Kak Yukafi? Saya stop share ya.
karena ini sudah tidak ada yang bertanya dan sudah malam, mungkin kita tutup saja ya. Jadi saya mewakili teman-teman semuanya, mewakili Kak Dito dan teman-teman WRI lainnya, mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau bergabung di mini kelas web hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna dan bisa dimengerti penjelasannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Sampai jumpa di mini kelas selanjutnya.